Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak sekali uang yang terlalu untuk membeli dunia ini. Saya akan bermain-main dengan kekayaan. Saya akan bermain-main dengan kelimpahan. Saya bahkan bermain-main dengan berkat karena saya orang kaya, karena saya mempunyai semua sumber daya yang berlimpah-limpah di dalam kertas-kertas kecil ini. Walaupun kertas ini adalah uang mainan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau menjadi orang yang serba kecukupan, tidak ada kekhawatiran untuk kekurangan, tetapi masih ada juga orang yang serba kecukupan, masih khawatir, menjadi angkuh, menjadi orang yang tidak pernah merasa cukup. Kalau dikatakan enough is enough, kita tidak pernah enough. Enough, never enough. Itu yang terjadi dalam psikologi manusia. Kalau kita mendengar berita kemarin, kita digembar-gemborkan untuk membayar pajak, tetapi ternyata uang-uang dan pajak itu dikorupsi dengan Pertamina. Kita heran sekali bagaimana direktur yang gajinya sudah 1,8 M, belum tunjangan-tunjangannya, masih juga korupsi, atau dalam tanda kutip terpaksa korupsi oleh jaringan-jaringan yang harusnya institusinya saling mengawasi, tetapi justru bekerja sama antara yang mengawasi dan yang diawasi untuk mendapatkan keuntungan bersama. Dengan mengeruk siapa lagi? Keuangan negara. Keuangan negara. Negara mana? Kohona. Negara itu dari mana kekayaannya? Ya dari rakyatnya, pajak-pajak. Lalu bagaimana pajak-pajak dinaik-naikkan tetapi hanya dikorupsi? Belum lagi selama ini ketika warga tidak mau antri dan ingin membantu negara untuk menghindari subsidi, yaitu membeli Pertamax. Ternyata hasilnya tetap Pertalite, dan itu semua ditipu sudah selama 5 tahun. Saudara-saudari yang terkasih, selain itu masih juga bagaimana pembelanjaan, beli bensin yang kualitas bagus dibelikan yang jelek, dan akhirnya semuanya dibayar oleh negara. Gaji 1,8 M tiap bulan. Bisa dibayangkan dia bisa membeli rumah setiap bulan. Untuk rumah itu pun ternyata itu pun tidak cukup untuk mengatakan enough is enough. Selalu not enough, not yet enough, belum sampai cukup. Maka orang masih serakah terus untuk mendapatkan itu. Mungkin juga ada paksaan dari kelompok lain, dari semacam jaringan. Tetapi walaupun dipaksa, kalau kita sudah merasa cukup, kita bisa mengambil sikap diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan Injil berbicara tentang perbandingan orang miskin dan orang kaya, Lazarus dan orang kaya. Dikatakan di dalam Injil hari ini, Lazarus itu tinggal di depan rumah orang kaya. Dia sering duduk di depan pintu gerbangnya. Dia susah mendapatkan makanan. Badannya penuh borok, tidak bisa mengobati. Bahkan anjing dari orang kaya itu sering menjilati boroknya. Dia harus menunggu belas kasih dan remah-remah dari tuan orang kaya itu, tetapi jarang mendapatkannya. Sementara orang kaya ini berkecukupan. Dia berpakaian satin dengan pakaian yang hebat. Nah, keduanya akhirnya modiar, mati, dan setiap orang pasti akan mati pada waktunya. Tidak ada orang yang everlasting, yang umurnya kekal. Maka kemudian ketika sudah mati, Lazarus ada di pangkuan Abraham.
dia dipangku oleh Abraham, dia diberi kekuatan dan kemudian mendapatkan segala yang baik. Sementara orang kaya itu di neraka mendapatkan yang jahat, yang tidak baik. Maka orang kaya itu melihat ke atas bagaimana Lazarus dengan Abraham sungguh dimanjakan. Maka kemudian dia bertanya, "Bapak Abraham, bolehkah engkau meminta Lazarus untuk mencucukkan jarinya ke dalam air supaya setetes air itu menyegarkan saya yang panas sekali di tempat ini?" Lalu Bapak Abraham menjawab, "Tidak bisa, anakku, sebab di dunia Lazarus sudah mendapatkan segala kekurangannya, tetapi kamu mendapatkan segala kekayaanmu, segala keinginanmu, segala kemegahanmu, segala apa yang kamu limpah-limpah sudah diberikan kepadamu, dan Lazarus tidak. Apalagi di antara kita terdapat jurang yang dalam, di mana orang di tempatmu, kamu tidak bisa ke tempatku, atau aku tempatku ini tidak bisa ke tempatmu. Kalau begitu Bapak Abraham, suruhlah Lazarus pergi ke saudara-saudaraku, sebab masih ada 5 saudaraku. Mereka harus diberitahu. Sudah ada pemberitahuan dari para nabi dan dari kitab-kitab. Mereka harusnya percaya kepada pemberitaan mereka." Lalu orang kaya protes, "Tidak, Bapak Abraham. Kalau ada orang yang kembali bangkit dari antara orang mati, memberitahu, pasti dia akan percaya." Lalu Abraham mengatakan, "Kalau mereka sudah ada kesaksian para nabi dan kitab dan tidak percaya, mereka tidak akan percaya juga walaupun ada orang yang bangkit dari antara orang mati mendatangi mereka." Saudara-saudari yang terkasih, menurut saya mungkin bukan orang kaya karena kekayaan itu yang membuat dia jatuh di dalam kepanasan api yang membuat haus sekali, yang tidak bisa membuat kedamaian jiwa. Tetapi bahwa setiap orang tergantung kepada keserakahannya. Kalau dia orang kaya dan pikirannya selalu berada di dalam kekayaannya, dan dia merasa kaya, tidak membutuhkan Tuhan lagi di dalam setiap tindakannya, keputusan-keputusannya, tidak pernah mempertimbangkan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan uluran tangannya, maka orang seperti itu akan mendapatkan api siksaan yang setetes air saja sudah melepaskan dahaga dan kelegaannya saja. Tetapi orang yang bersemangat miskin, yang merasakan diri membutuhkan Tuhan, merindukan sapaan Tuhan, juga lewat orang-orang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, maka orang itu akan mendapatkan penghiburan ketika dia akan berada di dalam kebangkitan bersama Abraham. Saudara-saudari yang terkasih, Lazarus akhirnya mendapatkannya karena dia yakin bahwa di dalam hidupnya yang serba kekurangan, Tuhan menjamin dia. Tuhan memberikan, mengulurkan tangan kepada dia lewat orang-orang di sekitarnya, kecuali orang yang bersemangat kaya yang tidak mau memberikan kekayaannya tadi atau membagi untuk orang-orang yang tidak mampu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar untuk berbagi, untuk menyadari bahwa semua ini berasal dari Tuhan, hanya dicantelkan dalam diri kita dan keluarga. Kelak akan diminta oleh Tuhan, kita siap memberikannya. Dan disitulah kita bersemangat miskin, karena semua hanya titipan Tuhan. Apalagi ketika kita mengedepankan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita akhirnya masuk pangkuan Abraham sendiri sebagai Abraham Gehenna.
Itu bahasa Latinnya yang artinya pangkuan Abraham. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.